Intisari wawancara bersama Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah ini. Yang pertama itu yaitu bagaimana latar belakang membangun kultur sekolah untuk menciptakan karakteristik peserta didik yang baik. Yang pertama itu kita selalu menerapkan sosialisasi program kinerja sebagai evaluasi. Yang kedua itu kita selalu menerapkan 5S. Yang ketiga itu kita selalu menerapkan tahfiz Quran. Yang keempat itu kita selalu menerapkan sholat duha dan sholat sunnah yang lain. Yang kedua itu untuk struktur organisasi dan tata kerja. Tata kerja di SDIT Al-Hikmah ini yaitu pada gambar bagan di samping. Yang ketiga itu implementasi tata tertib kedisiplinan peserta didik di SDIT Al-Hikmah ini. Yang pertama itu kita selalu menerapkan SOP atau standar operasional prosedur, yaitu peraturan dari yayasan. Yang kedua itu apabila guru tidak mengikuti peraturan SOP, maka guru akan dipanggil dan dibina. Yang ketiga itu apabila murid tidak mengikuti peraturan handout yang sesuai dengan peraturan SOP ini, maka murid akan dikenakan hukuman. Contohnya itu murid 3 kali telat atau bolos, maka murid akan dikenakan hukumannya itu membaca dan menghafalkan surat-surat. Selanjutnya itu yang keempat itu seremonial atau upacara di SDIT Al-Hikmah ini. Kalau offline kita selalu upacara setiap hari Senin dan hari-hari besar. Yang kalau online upacara ditiadakan kecuali hari-hari kemerdekaan saja. Kalau petugasnya dari SMPIT Al-Hikmah. Selanjutnya itu yang kelima itu kegiatan kuriker maupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDIT Al-Hikmah ini. Kegiatan kuriker itu kita selalu menerapkan 5S. Yang kedua itu kita selalu menerapkan sholat duha dan sholat sunnah yang lain. Yang ketiga itu kita selalu menerapkan tahfiz Quran. Kegiatan ekstrakurikulernya itu ada kegiatan pramuka, ada kegiatan marawis, ada kegiatan taekwondo, ada futsal dan menari dan jarimatika, dan yang setiap hari Jumat itu ada keputihan. Selanjutnya yang keenam itu usaha kepala sekolah menanamkan kebiasaan dan pembiasaan kepada guru, staf, dan peserta didik di SDIT Al-Hikmah ini. Kita selalu dilakukan dengan SOP yayasan, kebiasaan dan pembiasaan kepada peserta didik, yaitu selalu menumbuhkan rasa tanggung jawab, mandiri, dan kedisiplinan. Media dan metode pembelajaran daring di SDIT Al-Hikmah ini. Medianya itu ada media Zoom dan Google Meet dan Google Classroom. Metodenya itu yang pertama itu ada tugas, yang kedua itu video, yang ketiga itu ada kelompok, yang keempat itu ada role playing atau games. Yang kedua itu penilaian dan RPP pembelajaran di SDIT Al-Hikmah ini. Penilaian itu ada 5 penilaian, yaitu penilaian harian. Penilaian harian itu dibagi menjadi 2, yaitu ada penilaian praktek dan tertulis. Selanjutnya itu ada penilaian ulangan harian, ada penilaian PTS, ada penilaian PAS, dan penilaian PAT. Selanjutnya itu RPP. Kalau RPP di offline dan di online itu sama aja, RPP 1 lembar dan RPP BDR. Dan kalau online dan offline itu sama aja juga kurikulumnya, kurikulum 2013 juga, kecuali yang bedanya itu online dan offline itu bedanya itu cuma ada di KD dan muatannya. Kalau offline itu KD dan muatannya itu kalau offline itu KD dan muatannya itu 100%, kalau online itu KD dan muatannya itu 60%. Selanjutnya yang ketiga, kendala pembelajaran daring di SDIT Al-Hikmah itu kendalanya itu jaringan internet dan kuota. Yang keempat itu cara guru memotivasi peserta didik selama pembelajaran daring di SDIT Al-Hikmah ini. Yang pertama itu kita memberikan semangat belajar. Yang kedua itu kita menanyakan kabar. Yang ketiga itu kita menanyakan apakah kalian sudah sholat atau belum. Yang keempat itu ice breaking. Yang kelima itu tingkat kesulitan yang dialami peserta didik dan guru di SDIT Al-Hikmah ini. Kalau peserta didik kesulitannya itu karena sinyal internet dan kuota, dan guru juga karena sinyal internet dan kuota. Yang kedua itu guru tidak bisa melihat karakteristik anak.
Selanjutnya yang keenam itu persiapan pembelajaran daring atau luring dan blended di SDIT Al-Hikmah ini. Yang pertama itu ada rapat kerja, yang kedua itu ada RPP, yang ketiga itu ada silabus. Ketika blended, di setiap sisi ruangan sekolah dan kelas harus disediakan masker dan hand sanitizer dan disinfektan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UHAMKA. Tujuan kami di sini itu untuk melaksanakan PLP 1, yaitu tujuan PLP 1 itu untuk melakukan observasi di sekolah SDIT Al-Hikmah ini. PLP apa sih panjangannya, Kak? Pengenalan lingkungan persekolahan. Oh, pengenalan lingkungan persekolahan. Ini ituan matkul. Mata kuliah. Oh, termasuk matkul. Ya, lanjut, Kak. Perkenalkan, nama saya Sarania. Sarania. Iya, Sarania. Oh iya. Nama saya Tasya Salsabila Mujahida. Tasya Salsabila Mujahida. Saya Yofi Nurfaika. Yofi Nurfaika. Nama saya Siti Hadirutani. Nama saya Zakia Khairunisa. Zakia. Nama saya Destia Ramadhani. Destia Ramadhani. Nama saya Evi Handayani, SPD. Saya di SDIT Al-Hikmah ini kurang lebih 13 tahun lama. Dan kepala sekolah ini adalah tahun kelima saya menjalani di kepala sekolah. Nah, ini adalah waktu saya. Silakan menulis memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelson Hayat SPD, bergabung di Al-Hikmah sejak tahun 2013 sampai saat ini. Dari awal sampai saat ini ngajar tetap di kelas 6. Dari awal hingga sampai saat ini ngajar terus di kelas 6. Karena beliau juga adalah guru SMP. Selanjutnya saya izin bertanya ya Bu, Ya. bagaimana implementasi yang dilakukan terhadap tata tertib di SDIT Al-Hikmah untuk meningkatkan karakteristik kedisiplinan baik untuk guru, staf maupun peserta didik? Apakah ada cara khusus untuk menanamkan tata tertib itu sendiri? Berikan contoh dari tata tertib yang ada di SDIT Al-Hikmah ini. Iya, implementasi kita ada SOP. Ya, ada SOP. Karena kalau nggak ada SOP bukan SOP ya, standar operasional prosedur. Kita punya yang namanya SOP dari yayasan. Gitu. Jadi semua implementasi itu akan termuat dalam SOP yayasan. Dan ketika kita raker itu akan selalu kita bacakan. Gitu. Jadi guru yang lama, guru yang baru itu pasti akan tahu lagi, dan akan harus diingatkan kembali tentang SOP daripada yayasan. Karakteristik itu implementasinya adalah yaitu yang pertama kita ada SOP yayasan kalau untuk karyawan, dan kalau untuk guru anak sendiri ada handout namanya. Itu handout untuk anak-anak peserta didik, di mana di sana itu termuat yang namanya rewardnya, hukumannya, bukan cuma peraturan-peraturan aja, tapi bagaimana memberikan hadiah, bagaimana memberikan punishment, hukuman buat anak-anak gitu. Jadi harus imbang. Ketika anak baik ya memang harus kita kasih hadiah, ketika memang anak berbuat salah harus ada hukumannya. Cuma hukuman kita ini adalah bukan hukuman kayak kita zaman dulu ya, diri di lapangan sejam mau bendera gitu, bukan. Kita ini contohnya adalah kalau memang anak kelas 6 ini harus membaca surat Al-Kahfi. Nah, mungkin teman-teman aja nggak sanggup baca Al-Kahfi ya. Jadi memang hukuman itu harus ada yang menjerakkan biar dia tidak terulang. Itu harus sampai selesai Al-Kahfi. Gitu. Tapi kita pun harus melihat beratnya seapa. Kalau memang dia ringan kesalahannya, cukup kita suruh baca Ar-Rahman atau surat Yasin. Jadi memang kita membangunnya lagi kepada dia, minta pada Allah gitu. Karena kita hanya berusaha untuk membangun hatinya. Kalau hatinya tidak mau berubah itu susah. Jadi kita yang bangun itu begitu. Gitu. Jadi kita anak tersebut minta kepada Allah agar tidak ditutup hatinya, karena kalau sudah ditutup hatinya kita sebagai guru sudah susah gitu. Dan itu harus kita komunikasikan dulu pada orang tua, dan orang tua mau tidak mau harus mengikuti memang hasil proses daripada pembelajaran, dan harus ketahui orang tua, dan orang tua pun yang mau tidak mau harus menerima hasil dari pembelajaran tersebut. Gitu. Bagaimana guru memotivasi siswa selama pembelajaran daring atau luring di
SD Al-Hikmah ini sehingga siswa tidak bosan dan tetap semangat untuk sekolah. Oke. Untuk motivasi kita pasti setiap hari motivasi memberikan kepada anak sebelum pembelajaran sama seperti offline karena sesuai dengan RPP itu kan ada tahapannya, ada pembukaan, ada inti, ada penutup ya. Nah sebelum masuk itu biasanya kita membangkitkan semangat anak dulu. Kita tanya kabar seperti itu ya. Kita tanya rasa mereka, apakah dia happy atau tidak. Gitu. Biasanya khusus untuk kelas 6 itu pasti pertanyaannya diawali dengan are you happy, karena dengan happy itu semuanya bisa menyerap dan terbangun dimotivasi. mindset Iya. Iya. Bahagianya. Gitu. Selanjutnya pasti kita awali dengan diawali dengan tanya sholat. Ya, karena kami sekolah Islam, kami akan tanya dengan siapa yang tidak sholat subuh. Gitu. Pertanyaannya pasti diawali ke siapa yang tidak sholat subuh seperti itu. Itu motivasi awal sehingga mereka selalu ingat bahwa kewajibannya mulai dari kelas 1 mungkin sampai terutama kelas 6. Gitu. Untuk tidak bosan kami ya melakukan beberapa inovasi. Jadi gak hanya ceramah yang tadi disampaikan, kadang-kadang kita dengan video gitu kan, kita mempresentasikan video gitu. Selain itu mungkin dengan praktek ya, anak-anak menyiapkan bisa kertas, bisa apa, menggambar, nanti di show ditunjukkan ke teman-temannya. Atau mungkin dengan praktek tidak menggambar seperti SBDP itu kan masuk ke dalam muatan tematik. Itu ada beberapa praktek itu bareng-bareng bersama guru. Jadi anak gak bosan gak dengerin guru aja gitu. Wah hari ini kita praktek ya gitu. Hari ini, tapi prakteknya kan dengan dilihat guru. Jadi mereka gak praktek sembarangan gitu. Jadi ayo dilipat. Nah paham itu yang mungkin membangkitkan motivasi beberapa siswa seperti itu. Atau olahraga itu. Olahraga tetap ada. Atau sedikit gerak gitu bersama guru. Ya, ice-breaking seperti itu kita ayo bangun seperti itu kan. Nah itu anak-anak juga meskipun beberapa menit ya setidaknya terbangkit lagi gitu. Seperti itu Kak untuk motivasi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Meli SPM selaku ngomong. Wawancara sudah selesai, kita tutup. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata, kurang sopan dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih buat semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komentar saran dan kritik agar dapat memotivasi saya agar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.